Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanani Husna Auni dengan NIM 12 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 7C UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjawab soal UAS atau ujian akhir semester dari mata kuliah pengembangan bahan ajar. Yang pertama, dalam pengembangan media digital untuk pembelajaran PAI, kolaborasi antara guru dan juga peserta didik sangatlah penting. Nah, guru dan peserta didik memiliki perannya masing-masing dalam menciptakan media ajar yang relevan dan juga inovatif. Guru berperan sebagai fasilitator, yaitu dengan membantu proses pembelajaran dengan memberikan arahan, menetapkan tujuan pembelajaran, serta memastikan media yang dibuat itu sesuai dengan kurikulum PAI. Nah, guru juga menyediakan konten yang valid secara teologi dan juga relevan dengan konteks kehidupan para peserta didik. Selain itu, guru juga berperan sebagai motivator yang mana guru harus mendorong siswa untuk berinovasi dan juga berpikir kreatif dalam merancang media pembelajaran seperti memanfaatkan aplikasi tertentu. Nah, guru juga harus mampu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran sebagai media. Contohnya, guru menggunakan platform e-learning untuk menyediakan materi ajar yang fleksibel yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja gitu oleh peserta didik. Guru juga bisa menggunakan Canva, Google Classroom, dan lain-lain dalam menyampaikan materi. Nah, sedangkan peserta didik berperan sebagai aktor utama atau pemeran utama. Nah, peserta didik ini harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik juga dapat merancang dan membuat media pembelajaran berbasis digital. Selain itu, peserta didik juga berperan sebagai peneliti mandiri. Maksudnya ialah peserta didik dapat mencari referensi materi dari berbagai sumber. Nah, salah satunya ialah dari media daring. Nah, contohnya lagi, peserta didik dapat menggunakan aplikasi pembelajaran untuk mengerjakan kuis atau tugas secara online. Dan juga peserta didik ini dapat mengakses sumber belajar digital untuk memperoleh pemahaman tentang pendidikan agama Islam. Yang kedua, praktikum dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan kegiatan yang dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik dalam mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Praktikum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran pendidikan agama Islam melalui pendekatan praktis, inovatif, dan juga kontekstual gitu, serta pengalaman nyata sehingga peserta didik tidak hanya belajar secara kognitifnya saja, tetapi juga psikomotoriknya. Nah, contohnya yaitu praktik ibadah sholat, pengelolaan zakat, dan juga pemusaraan jenazah. Nah, sebagai calon pendidik, pengalaman lapangan sangatlah penting untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan pedoman praktikum PAI. Melalui observasi langsung di kelas, calon pendidik dapat melihat bagaimana praktikum dilaksanakan dan juga tantangan apa saja yang dihadapi oleh guru dan juga peserta didik. Selain itu, wawancara atau diskusi langsung dengan siswa untuk memahami kesulitan yang mereka alami dalam praktik dapat dilakukan oleh guru. Lalu berdiskusi dengan guru untuk mengetahui pendekatan dan juga metode apa saja yang sudah digunakan serta aspek apa saja yang masih perlu diperbaiki. Meninjau ketersediaan fasilitas di sekolah seperti ruang praktik, peralatan wudhu, atau bahan ajar lainnya dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan pedoman praktikum pendidikan agama Islam. Nah, dalam pengalaman lapangan, saya pernah menerapkan metode pembelajaran praktik dengan materi haji. Nah, siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan mereka antusias dalam mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari.
Nah, hal ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran yang melibatkan praktik nyata dapat memperkuat pemahaman siswa terhadap materi pendidikan agama Islam. Nah, dari pengalaman tersebut, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil gitu untuk mengembangkan pedoman praktikum PAI gitu. Yang pertama, menyusun rencana praktikum yang jelas yang mencakup tujuan, metode, materi, dan juga evaluasi. Nah, lalu ada menggunakan sumber daya lokal atau memanfaatkan fasilitas yang ada di sekitar siswa untuk pelaksanaan praktikum. Dan juga yang terakhir, melibatkan siswa dalam proses perencanaannya. Yang ketiga, LKS merupakan bahan ajar yang dirancang untuk membantu siswa belajar secara mandiri atau dengan bimbingan minimal dari guru. Nah, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, LKS berfungsi sebagai alat bantu untuk mengarahkan peserta didik dalam mempelajari materi, memahami konsep, dan juga mengembangkan keterampilan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adapun pengembangan LKS ini bertujuan untuk memfasilitasi proses belajar siswa dengan cara yang lebih terstruktur dan juga interaktif. Nah, pengembangan LKS dalam konteks PAI ini melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Nah, mengidentifikasi kebutuhan siswa dan juga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, ada penyusunan materi, yaitu menyusun materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pendidikan agama Islam. Yang ketiga, ada metode penyampaian, yaitu memilih metode penyampaian yang sesuai termasuk penggunaan teknologi informasi untuk membuat LKS lebih menarik dan juga interaktif. Yang keempat ada evaluasi dan revisi, yaitu melakukan evaluasi terhadap efektivitas LKS setelah digunakan dalam pembelajaran dan melakukan revisi berdasarkan feedback atau umpan balik dari siswa ataupun guru. Adapun prinsip-prinsip pengembangan LKS agar pembelajaran efektif dan juga sesuai dengan karakteristik peserta didik itu yang pertama ada relevansi. LKS itu harus sesuai atau relevan dengan tujuan pembelajaran dan juga kompetensi dasar pendidikan agama Islam. Yang kedua ada adaptabilitas atau menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik, yaitu menggunakan bahasa yang sederhana dan juga mudah dipahami sesuai dengan usia dari peserta didik. Yang ketiga, ada interaktivitas. Nah, LKS harus dirancang agar mendorong interaksi antara siswa dengan materi dan juga siswa dengan guru. Yang keempat, ada mendorong pembelajaran yang mandiri. Jadi, LKS itu harus mendorong siswa untuk berpikir mandiri. Nah, yang terakhir ada evaluasi dan juga feedback. Nah, LKS itu harus mencakup soal atau aktivitas evaluasi untuk mengukur bagaimana pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Yang keempat, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menganalisis kebutuhan ajar PAI di jenjang SD dengan kelas yang terdiri dari peserta didik normal dan juga anak berkebutuhan khusus atau ABK. Yang pertama itu ialah identifikasi karakteristik peserta didik, meliputi kemampuan kognitif, kebutuhan fisik, sosial, dan juga emosional. Yang kedua ada mengkaji kompetensi dasar atau KD, yaitu memahami kompetensi dasar PAI sesuai dengan kurikulum SD. Nah, KD ini menjadi dasar untuk menentukan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang ketiga, ada wawancara dan observasi dengan guru kelas, guru pendamping khusus atau GPK, dan juga orang tua untuk memahami kebutuhan khusus para peserta didik. Yang keempat, ada melibatkan peserta didik dalam proses analisis, yaitu dengan melakukan tes awal atau simulasi aktivitas pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Yang kelima, ada menentukan kriteria bahan ajar berdasarkan hasil identifikasi seperti mudah dipahami, menggunakan berbagai format seperti teks, gambar, audio, dan juga video. Nah, yang keenam, menyusun bahan ajar dengan mengelompokkan kebutuhan bahan ajar sesuai dengan karakteristik siswa dan juga kompetensi dasar.
Nah, adapun contoh hasil analisis kebutuhannya ialah peserta didik normal, kebutuhannya itu ialah pembelajaran yang aktif, menyenangkan, inovatif, kreatif. Dan contoh bahan ajarnya ialah kuis berbasis aplikasi, buku digital interaktif, video, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan peserta didik anak berkebutuhan khusus atau ABK ini, kebutuhannya ialah penjelasan yang sederhana dan berulang, media berbasis virtual saja untuk ABK dengan disabilitas pendengaran, serta kegiatan fleksibel atau praktik. Contoh bahan ajarnya itu yaitu modul cetak dengan kalimat sederhana, ilustrasi gambar, video gerakan sholat misalnya, dengan panduan bahasa isyarat dan lain sebagainya. Yang kelima, untuk jenjang SMP, usia peserta didik rata-rata 12-15 tahun. Nah, peserta didik ini berada pada fase perkembangan awal remaja yang cenderung eksploratif dan juga ingin tahu. Nah, mereka ini lebih tertarik pada hal-hal yang interaktif dan menyenangkan. Nah, penyesuaian materinya dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa dalam kegiatan praktis seperti membuat poster tentang nilai-nilai Islam atau menyusun drama pendek berdasarkan kisah Nabi. Untuk jenjang SMA, mereka ini rata-rata usia 15-18 tahun. Nah, mereka ini lebih mandiri dan juga kritis dalam berpikir. Nah, mereka ini mulai memahami isu-isu sosial dan juga moral. Peserta didik jenjang SMA ini lebih tertarik pada diskusi yang mendalam dan aplikasi praktis daripada teori. Nah, lalu penyesuaian materi dengan metode pembelajaran diskusi kelompok dan debat gitu untuk mendorong siswa berpikir kritis mengenai contohnya isu-isu keagamaan kontemporer. Nah, terakhir, untuk jenjang SMK, mereka berusia rata-rata 16-19 tahun. Nah, mereka ini sudah lebih dewasa dan siap memasuki dunia kerja, dan mereka itu cenderung pragmatis. Nah, mereka ini lebih tertarik pada penerapan praktis dari pengetahuan agama dalam konteks profesional. Lalu, penyesuaian materi dilakukan dengan metode pembelajaran studi kasus yang relevan dengan bidang keahlian siswa untuk menunjukkan aplikasi nilai-nilai Islam di tempat kerja mereka. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.